Yesusku. Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Silakan duduk. Luar biasa? Luar biasa. Tadi susah nggak jalan ke sini? Pulangnya juga kita doakan semua lancar ya. Kita baik-baik aja. Indonesia, Jakarta semua aman, sentosa. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Walaupun apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi kita. Hanya Tuhan yang mengenal kita lebih dari semuanya. Saya suka curhat sama Tuhan, pasti kita semua suka curhat. Selain sama teman-teman, kita pasti curhatnya sama Tuhan atau sama suami atau sama istri. Karena hanya Tuhan yang gak peduli apa yang terjadi masa lalu kita. Kayaknya Tuhan tuh yang satu-satunya yang gak julid zaman sekarang. Kita mau berdiam diri, kita mau bernyanyi, kita mau ingat betapa kebaikan Tuhan, betapa Tuhan yang benar-benar mengasihi kita tanpa sebab. Mari kita katakan, Bapa, Engkau mengenal aku lebih dari siapa juga. Tuhan yang tahu isi ceritaku dan isi hatiku.
Kristus. Engkau begitu setia menjalankan kehendak Bapa, sekalipun itu penuh penderitaan. Dan itu memberikan teladan bagi kami saat ini, yang walaupun jalan kami tidak saja lurus dan aman, tapi justru banyak lika-liku, kabut kelam, bahkan batu serta kerikil tajam yang dapat melukai diri kami. Tapi hari ini lidah kami berkata bahwa kami akan terus setia kepadamu. Kristus, inilah kami anak-anak-Mu yang terus belajar setia kepadamu, menuruti kehendak-Mu seperti yang tertulis di dalam firman-Mu saat ini. Berkata-katalah kepada kami, Sang Kristus Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Guru Agung yang penuh cinta dan setia, kami bersembah. Amin. Silahkan duduk Ibu Bapak. Mari kita membuka Alkitab kita saat ini dan kita membaca dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga yang ke-27. Saya akan membacakan untuk kita semua, baik dalam ruangan ini maupun rekan-rekan yang ada di Zoom. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat siang Ibu Bapak, rekan-rekan terkasih. Apa kabar hari ini? Yakin gak ada yang lapar? Perutnya gak berbunyi? Oh tidak. Wow, hebat. Karena genderang perut saya begitu keras. Ya, oke, kita games dulu Ibu Bapak, bakar semangat ya. Walaupun di luar sana lebih semangat daripada kita, kita jangan mau kalah. Ya, gitu. Di luar sana itu pun para pejuang. Ya, jangan nyontek dulu. Jangan, saya tahu lirikan mautmu itu. Bombastic eyes. Oke. Di tangan saya ada kertas dan kemudian ada spidol. Silakan, satu orang, satu lembar kertas putih dan satu spidol. Oke ya, kita sedang mau apa saat ini? Maka saya harus memberikan hal ini kepada rekan-rekan? Oke. Jangan lupa pianis kita juga harus diberikan. Jadi tidak ada yang terlewat, semuanya harus dapat. Oke. Tugas mulmet juga, iya, semuanya. Oke, semuanya. Oke, semua sudah pegang ya kertas dan spidolnya. Silakan dibuka dulu spidolnya, dites dulu nyata apa enggak gitu ya. Yang Zoom, oke, yang di Zoom boleh mengambil kertas sendiri silahkan. Dan mungkin alat tulisnya bisa spidol, pensil atau pulpen apapun itu. Oke, kami tunggu di sini kertas kemudian alat tulisnya. Oke ya. Oke, dengarkan instruksinya dan lakukanlah. Hanya itu saja. Dengarkan dan lakukan. Silakan gambar 2 buah mata. 2 buah mata, hanya 2 saja.
Gambar 2 buah mata. Ya, yang di Zoom ya, sambil mungkin sudah mendapatkan kertas ataupun alat tulisnya, silakan gambar 2 buah mata. Ya, atau sepasang mata. Oke, sudah. Lalu hidung. Nah, hidung. Jangan lupa ada lubang hidungnya. Karena kalau nggak ada lubang hidung nggak bisa nafas. Ya, tadi sepasang mata atau 2 buah mata, kemudian hidung, ya. Lalu mulut. Ya, jangan lupa mulutnya yang manis. Ya, senyuman. Lalu bentuklah muka. Oke, jadi sudah ada beberapa bagian itu. Ada sepasang mata, ada hidung, mulut, lalu muka. Ada menggambar diri sendiri? Oke, atau sudah dibayangkan seseorang? Oke, lanjut, ada kuping. Ya, kuping, sepasang kuping. Ya, kuping kanan kiri, jangan lupa bukan depan belakang tapi kanan kiri ya. Ya. Bukan atas bawah juga, tapi kanan kiri. Lalu buat badannya. Badannya. Bingung. Kegedean tadi Pak mukanya. Ya lo kan. Berubah jadi Upin Ipin, kepala besar tapi badan kecil. Ya. Oke, sudah badannya. Tangan kaki, ya sepasang tangan, sepasang kaki. Aduh bingung katanya, ada yang udah kegedean. Ya, oke. Kalau mau diulang, dibaliknya boleh gitu sambil buru-buru, kan? Kami tungguin juga. Jadi ada sepasang mata, hidung, mulut gitu ya, muka, kuping kanan kiri, lalu badan. Lanjut tangan kaki. Udah kebayang? Gambar diri sendiri ya. Oke, sudah? Aman? Apa mau pindah haluan ke kertasnya? Oh enggak, tetap keren. Maju terus pantang mundur. Lalu buatlah ekor. Hah? Ekor? Setelah ekor, bikin sepasang tanduk. Oke, tadi 1 ekor, kemudian 2 tanduk. Oke teman-teman di Zoom, aman ya? Oke ya, nih teman-teman semua di sini kembali ke grup TK. Gambar TK dulu kita. Bagaimana wajah ini kalau tugas psikotes juga ada kayak gini nih. Ya, sepasang mata, hidung, mulut, muka, kuping kanan kiri, lanjut badan, tangan, kaki, lalu ada ekor dan tanduk. Oke, kita tunjukkan hasil perbuatan teman-teman semuanya. Oke, mulai dari yang terdepan dengan saya. Keren. Siapa ini Om? Om ini siapa? Diri sendiri? Ngeri kali. Aduh, siap. Kakak, muka. Seksi ya bibirnya ya. Ada bulu mata pula. Oke. Ada dadanya ya. Bahkan keren. Oke. Baik. Mbak Yunita apa kabar? Di keriting ya. Oh ya ampun, sampai niat sekali. Buntutnya di ekornya di keriting ya. Bagaimana teman-teman yang di belakang bisa tunjukkan hasilnya semuanya? Wih mantap. Ekornya mantap, tegas, garis-garis tegas. Aduh cantik sekali menggambar diri sendiri. Lalu mukanya kotak, keren, tegas berarti menggambarkan ketegasan. Bagaimana? Aduh rambutnya juga terurai panjang cantiknya. Bibirnya seksi semua ya. Mbak Boy ini keren banget, saya paling suka. Tetangganya bilang inilah potret diri sendiri. Nanti kalau kita foto jangan lupa dibawa ya. Oke, yes. Keren banget, mau dong.
keren pakai celana panjang. Yes, ini gambar diri sendiri. Yang gak tahan adalah bulu mata sama tanduknya. Ibu Yeni keren banget, bagus, keren. Tapi sebenarnya apa sih yang mau digambar teman-teman semua? Apakah yakin itu gambarnya? Ini gambarnya. Ada mata? Ada. Hidung? Ada. Mulut? Ada. Badan? Gede lagi. Kaki? Ada. Tangan kalau kita berdiri jadi kaki tangan 4. Tanduk? Ada. Ekor? Aman. Tapi kenapa ya gambarannya semua seperti itu ya? Halo, ada apa ini? Kenapa Om tiba-tiba gambarnya seperti? Saya nggak mau menyebutkan apa itu. Oke, teman-teman semua, di sini ada yang bisa berenang atau jago berenang? Bisa lah ya, bisa, semua bisa. Waktu kita sekolah pasti ada pelajaran penjaskes, ya, olahraga. Diberitahukan teorinya biasanya. Oke, kalau renang kita misalkan gaya bebas. Jadi apa yang harus lakukan sebelum kita nyebur ke air? Yaitu gerakannya adalah kalau ini di dasar ya, di atas dulu permukaan. Maka badan kamu lurus, kaki kanan, kaki kiri saling mengimbangi lurus. Kanan kiri naik turun dan sebagainya. Tangan, nah mulai ya gaya bebas ya. Toleh salah satu bagian saja, kanan atau kiri untuk mengambil nafas. Buang. Teorinya, tapi biasanya kalau dalam realita bagaimana? Teori praktek berantakan. Ketika mau ngambil, keminum airnya tenggelam. Biasanya kayak gitu kan, itu baru satu gaya. Apalagi gaya yang lain, kata kah, kupu-kupu kah, nyerah. Yang paling gampang, gaya batu. Selesai hidup, teori lancar. Nah, hari ini Ibu Bapak terkasih, kita diperkenalkan dengan bacaan yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Familiar. Bahkan saya yakin dan percaya teman-teman semua di sini, Ibu Bapak terkasih, sudah tahu saya mau ngomongin apa. Tapi saya mulai belajar pada saat ini adalah saya bagaikan gelas yang kosong ketika mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita gelasnya terisi penuh atau botol kita terisi penuh, bagaimana caranya bisa terisi air lagi? Terbuang. Karena terkadang kalau kita membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah, kita lebih mengedepankan apa yang sudah kita dengar, yang sudah pernah kita tahu, atau bahkan pengalaman kita dan sebagainya. Akibatnya kita mulai menafsirkan secara bebas, menginterpretasi bacaan tersebut. Inilah bahayanya. Bahkan seakan-akan kita yang lebih tahu dibandingkan pengkhotbahnya. Dan itu menyebabkan kalau orang khotbah atau pengkhotbah ini membuat dokter anestesi kalah. Kenapa? Mereka yang tidak atau memiliki kesulitan tidur akan mudah tidur pada saat mendengarkan khotbah. Gitu. Jadi siapa yang punya kesulitan tidur, pergilah di hari Minggu, datanglah ke gereja, dengarlah khotbah. Itu ya. Nah, balik lagi ke sini. Apa yang mau dikatakan Yesus? Bahkan hanya 3 ayat. Bukan berarti hanya 3 ayat begitu sederhana, begitu enteng, begitu sangat mudah dipahami. Justru ini adalah salah satu perumpamaan yang bagi kita gampang, tapi bagi Yesus itu paling sulit untuk diterapkan. Teman-teman terkasih, kita lihat latar belakang dulu. Biasanya Yesus itu paling suka mengajar dengan menggunakan perumpamaan atau analogi. Kenapa? Karena dia tahu pendengarnya ini adalah mereka yang bisa dikatakan tidak mengenyam pendidikan tinggi. Gak semuanya tahu tentang hukum Taurat, kitab para nabi, sehebat dan sepintar Imam Farisi atau ahli Taurat. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang ekonomi rendah, bahkan untuk pendidikan sekalipun mereka gak mengenyam. Mereka hanya memikirkan kapan aku bisa makan hari ini. Gak memikirkan hari esok. Bersyukur hari ini aku bisa makan. Karena itulah dia menggunakan perumpamaan yang dekat dengan mereka pada saat itu. Supaya para pendengarnya langsung paham. Nah, teman-teman terkasih, saudara-saudaraku. Pada saat itu banyak sekali di antara mereka mengerti yang namanya membangun rumah. Tidak seperti kita. Dibayar tukang bangunan selesai jadi rumah. Tapi itu tadi, karena mereka kesulitan dana, kesulitan ekonomi, mereka biasanya membangun rumah sendiri. Tapi dengan memikirkan segala sesuatu hal, bencana,
kemudian apa yang sering terjadi di wilayah itu, dan juga perlengkapan yang dipakai, materialnya yang mau digunakan. Tapi yang lebih utama adalah berapa lama aku mengerjakannya. Intinya adalah persiapan. Teman-teman juga kalau pasti mau pergi ke kantor pasti ada persiapan malamnya. Saya mau pakai baju apa? Saya mau pergi jam berapa? Saya menggunakan kendaraan apa? Apalagi situasi hari ini yang begitu fantastis, bombastis di luar. Apakah saya yakin mau ke kantor atau saya WFH? Seperti itu. Kalau WFH berarti data-data dan sebagainya, intinya ada persiapan. Waktu sedemikian sangat matang. Demikian pula ketika Yesus menginformasikan atau memberitakan perumpamaannya saat itu. Kenapa dia harus bertegas seperti ini? Ibu bapak terkasih, 3 ayat ini adalah nada yang keras. Bukan dibacakan dengan begitu lembut sebenarnya. Ini sangat-sangat keras. Kenapa saya katakan? Nanti saya akan jelaskan. Pada intinya, tukang bangunan itu memikirkan segala hal. Bahkan dia tahu keadaan alam di sekitarnya. Disebutkan di sini apa yang terjadi. Air sering datang, banjir karena ada hujan, kemudian angin. Jadi sudah tahu kondisinya. Sudah tahu rumahnya akan didirikan di mana, dia memikirkan hal itu, maka bahan-bahan yang digunakan dia harus cermat. Supaya rumah itu harus berdiri lama, karena akan menjadi tempat tinggalnya. Tidak mungkin hanya 1-2 hari. Tapi kalau bisa seumur hidup dan bahkan ada keturunan lanjutannya. Dikatakan di judul 2 macam dasar. Dasar ini berarti pondasi. Pondasi itu berarti hal yang kekal, hal yang mutlak, hal yang tidak bisa digoyahkan. Jadi ini harus mantap pondasinya. Supaya apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang terjadi, alam sedang berbicara, menggoncang, aman. Nah, pastilah saat itu para pendengar sudah mengetahui bahwa yang terjadi adalah ya pasti kalau keadaannya sering hujan, air mengalir begitu deras, angin begitu kencang, pondasinya harus mantap. Batu adalah hal yang paling utama untuk diambil menjadi dasar. Tapi apakah orang semua berpikir seperti itu? Tidak, ternyata. Ada sebagian dari mereka tidak berpikir demikian. Meremehkan ini tadi. Meremehkan, menganggap sesuatu hal itu sudah terlalu biasa. Akhirnya pondasinya adalah yang mudah tergerus karena bencana. Teman-teman yang terkasih, saya katakan di sini kenapa Yesus begitu tegas. Apa yang terjadi? Kita lihat pada pasal yang sama tapi ayat-ayat sebelumnya. Apa yang dikatakan? Tentang hal pengajaran yang sesat. Dikatakan di sana, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Enggak. Kita sering mengakukan seperti itu? Yes. Apa-apa? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kenapa Tuhan? Ada masalah? Kenapa Tuhan? Dalam keadaan senang, yakin berteriak Tuhan? Demi Tuhan. Bener loh, aku janji loh demi Tuhan. Aku sumpah loh demi Tuhan. Bahkan tadi kita bernyanyi, Yesus, Yesus, Tuhan dan Tuhan. Sekarang ketika kita keluar dari ruang ibadah ini, kita keluar nanti, ada yang menyerempet. Ada orang yang gak suka sama kita, yakin? Bibir kita masih memuji nama Tuhan? Atau kita mengatakan hal yang sebaliknya, bego loh. Atau kita ketika baca berita, ini gak tahu diri emang DPR ya. Udah tahu begini rakyatnya, masih juga menindas kita. Bla 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 bla. Panas gak? Panas. Polisi yang seharusnya pamong rakyat, boro-boro pamong. Tapi malah bla bla bla. Kata-kata kita akhirnya penuh dengan kata-kata yang panas, tidak menyenangkan. Berbalik, Tuhan Yesus adalah Dia yang penuh cinta, kasih dan damai. Kata-katanya memang tegas, keras, tapi tidak menyakitkan. Tapi justru kebalikan dari kita. Kita menyebut diri kita Kristen. Kristen itu berarti pengikut Kristus, berarti kita mengikuti apa seperti yang Dia katakan, Dia lakukan. Tapi nyatanya ketika kita dibenturkan masalah, ketika kita punya penderitaan, apa yang terjadi? 1, ngeluh. Kok gini? Kok saya? Kenapa harus saya? Kenapa gak dia? Wong dia yang melakukan, kok aku yang menderita? Saya yang bekerja keras, kok dia yang nikmatin?
gitu ya. Baru dibentur satu masalah. Akhirnya ketika dibentur angin, badai, banjir dan sebagainya bertubi-tubi. Bagaikan gunung batu menimpa kita semuanya. Kita sesak, kita gak bisa bernafas, kita berteriak Tuhan, Tuhan. Dan kita menganggap bahwa Tuhan itu gak ada. Apa yang terjadi dengan kita? Pondasi kita tetap pasir atau batu? Pertanyaan ini direfleksikan pada teman-teman semua. Apakah kita yakin kita tetap batu, pondasi kita kokoh, kuat? Atau justru kita pasir yang gampang kali larut selesai? Ini yang terjadi teman-teman semua ketika di luar sana. Bukan berarti ketika saya berkhotbah ini saya menjadi seorang yang paling benar, seorang yang paling mantap pondasinya. Tidak. Firman Tuhan itu bak pedang bermata dua. Menusuk ke saya, juga menusuk ke teman-teman semua. Saya mengatakan seperti ini karena saya pun sedang dilatih dan diajar oleh Sang Kristus Guru Agung itu. Apalagi saya pendeta. Sering sekali menggunakan di mimbar kata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Harus mencerminkan, memberikan teladan hal yang baik. Luar dalam, bagaikan ikan di akuarium dilihat kanan kirinya. Cara berpakaian, cara bertutur, cara dia berdandan dan sebagainya. Ini dia. Lalu pondasi saya bagaimana? Belum lama ini, inilah pengalaman saya Ibu Bapak. Pengalaman saya belum lama ini saya bertugas di daerah Toraja, Luwu, dan juga Makassar. 3 daerah selama 10 hari. Kami satu tim, 3 orang. Perjalanan tidak mudah. Naik turun terjal dan pada saat itu diputuskan oleh pemerintah karena kurangnya penumpang pesawat, maka tidak ada, bandara ditutup. Jadi kami perjalanan darat dari Makassar ke Toraja 8-9 jam menggunakan bis. Dan saya itu orangnya mabuk bis, gak kuat sama sekali. Tapi itu pengorbanan. Apakah saya menyerah? Hajar, jalan. Apakah semudah itu ketika saya berjumpa dengan para peserta puluhan orang untuk saya mengajar? Rasa lelah pasti, kepala saya pening, perut saya mual, maju. Saya tidak mengeluh, tapi saya mengatakan, Tuhan, tahun lalu saya bisa, hari ini pun saya bisa. Karena Engkau adalah kekuatanku. 10 hari ketika saya tiba di Jakarta, saya berpikir, gak mudah perjalanan saya. Sangat tidak mudah. Tapi kalau pondasi saya lemah, saya pasti nyerah. Saya ngomong kok ke teman-teman kantor saya, woi capek woi, perjalanan gak gampang. Rasanya ingin tidur di rumah aja. Apalagi pada saat itu suhu udara di Toraja, saya pas lagi di Domadatu, itulah paling atas, negeri di atas awan, atasnya lagi itu sampai 18-16 derajat Celcius. Itu setiap hari. Bayangkan saya yang daerah panas menuju ke daerah yang sangat dingin dan gak diinfokan bahwa cuaca di sana sangat dingin. Jadi prepare ya bajunya gini. Kalau gak kuat masuk angin, sakit, rontok badannya. Teman saya jatuh, sakit. Badannya hancur, maksudnya benar-benar udah gak kuat. Dia sampai bilang, Restu kau aja lah maju, saya gak bisa. Bisa Pak Pendeta, bisa, ayo bisa. Gak kuat Restu, kuat, aku topang, ayo maju, maju. Ini, udah dihantam, bener, angin, badai, itu terjadi. Karena pas kita mau pulang ke Makassar, lanjut ke STT Intim, hujan badai. Dan itu adalah hujan dengan angin terbesar pada saat itu dulu. Kita mau pulang, pakai bis. Ada yang bilang besok aja lah Bu Restu, kita antarlah. Tidak, kita sudah pesan. Maju, 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 ayo kita pulang. Besok kita harus pelayanan juga bagi mahasiswa STT. Jalan, jalan. Kalau saya nyerah bisa aja. Toh gak rugi buat saya, yang rugi siapa? Perusahaan saya. Selesai. Yang rugi peserta. Kalau saya memikirkan diri sendiri. Inilah Ibu Bapak. Ini baru satu pengalaman. Kalau kita tadi ada lagu pikirkan masa lalu, bagaimana cara kerja Tuhan? Apakah kita pernah menengok ke belakang cara kerja Tuhan? Apakah kita tetap duduk di sini dengan aman, gak melihat masa lalu apa kabar? Apakah kita pernah melihat masa lalu kita nyerah? Karena ada himpitan dari orang-orang yang begitu kuat,
Orang-orang yang tidak mengenal kita tapi meremehkan kita, kita dipandang sebelah mata. Pekerjaan yang sudah kita lakukan sedemikian rupa kerasnya tapi tidak dihargai. Lalu kita yang di luar dianggap minoritas semakin ditekan. Bagaimana dengan lingkungan keluarga kita? Apakah kita tetap dilihat atau kita dilihat karena kerjanya di situ ya. Lepas dari itu kita tidak dilihat sebagai seorang subjek. Tapi kita hanyalah bagian anggota keluarga. Atau bahkan tidak diperhitungkan dalam keluarga. Atau di grup WA kita dicuekin. Ini yang terjadi. Banyak hal kita dikerdilkan oleh orang lain. Bahkan kita mengkerdilkan diri kita sendiri. Kembali pertanyaan kita. Sekarang pondasi kita apa? Batu atau pasir? Apakah di setiap pergumulan kita tetap masih bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus? Semoga di setiap perjalanan kehidupan kita, ziarah perjalanan iman kita tetap meyakini dan mempercayai bahwa Sang Kristus itu adalah kekuatan. Bagi teman-teman di luar sana yang sedang sakit, sedang bergumul dan berjuang, mungkin saat ini teman-teman juga sakit hatinya ataupun penyakit yang tak kunjung sembuh. Memang kami tidak merasakan di sini. Tapi yakinlah bahwa Tuhan akan terus merasakan. Dia akan memberikan yang terbaik dengan caranya. Teruslah berpegang kepada Dia. Teruslah pondasi kita tetap kuat. Doa kita akan terus menguatkan. Kita gak pernah sendiri Ibu Bapak. Dan jangan pernah mengatakan bahwa aku sendiri. Hanya satu orang yang pernah ditinggalkan oleh Allah. Hanya satu. Dan itu sekali. Yesus. Ketika di atas kayu salib. Dan dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Di situ benar bahwa dia sendirian. Karena dia benar-benar mau merasakan bagaimana penderitaan manusia. Bagaimana sakitnya. Semua hal yang dirasakan oleh kita, dia pernah menanggungnya. Disitulah Allah sekali-kalinya meninggalkan. Tapi setelah itu, Allah beserta kita. Kita tidak pernah sendiri. Hanya karena mata kita yang tidak bisa melihat, tapi hati kita mampu merasakan kehadiran Allah. Tetaplah memiliki pondasi yang kuat, tetaplah bersama dengan Dia. Kristus memberkati. Amin. Kita berdoa Ibu Bapak. Kehidupan kami tak lepas dari masalah, derita, kesulitan, rintangan yang silih berganti. Bahkan ketika masalah di depan sana belum usai, datang kembali masalah yang terus bergulir dalam kehidupan kami. Lelah rasanya ya Kristus. Mungkin mudah bibir ini tersenyum. Mudah ketika teman-teman mengajak untuk bersenda gurau kami tertawa. Tapi tetap ada kehampaan karena kami masih memikirkan derita yang kami alami. Hati tersayat seperti seorang diri menghadapi masalah ini. Sakit penyakit yang tak kunjung henti, obat-obatan yang terus dikonsumsi, orang-orang yang terus berdoa tapi tak satu pun kata pemulihan itu terjadi dalam tubuh. Tapi justru terdengar kabar bahwa sakit itu akan terus ada, bahkan terus menggerogoti. Yang kami pikirkan bahwa ada ujung yang tidak nyaman. Dan ketika tangan tergenggam erat berdoa dan mengatakan Tuhan tolong, tapi nyatanya hati ini masih meragukan Engkau yang mau menolong kami. Karena pada dasarnya kami hanya memberikan kekuatan kami sendiri. Kami yang seakan-akan mampu melepaskan. Tapi nyatanya tubuh ini lunglai. Terlalu kusut pikiran ini karena begitu banyak permasalahan. Kristus, hari ini Kau tegur kami. Memberikan kami pembelajaran yang berharga. Bibir ini mudah mengatakan, Tuhan, Tuhan. Tapi hati ini tidak percaya bahwa Kau ada. Dasar iman kami tergoyahkan karena penderitaan.
bacaan Injil-Mu saat ini memberikan kami pembelajaran. Seperti apakah pondasi iman kami? Apakah terbuat dari batu yang kuat, yang walaupun hujan, banjir, badai itu melanda, bahkan angin yang begitu keras menerpa, kami tetap kokoh? Atau kami seperti pasir yang mudah larut ketika air itu mengalir? Penderitaan itu datang, kami langsung meragukan dan melepaskan iman percaya kami. Saat ini kepala kami tertunduk, tangan kami tertangkup erat. Mungkin hati kami penuh dengan kata-kata yang memohon kepadamu untuk melepaskan derita. Tapi sejatinya kami percaya penderitaan dan masalah adalah cara untuk kami semakin dekat kepadamu Sang Kristus. Ya, kami ingin selalu dekat padamu. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk terus berjalan, menghadapi permasalahan kehidupan kami. Inilah sembah sujud kami Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu yang merindukan rengkuhan cinta kasih-Mu. Amin. Ya, terima kasih Ibu Pendeta untuk pelayanannya. Kita semua diberkati dan diingatkan lagi betapa hebatnya Tuhan kita dan ada bagian kita yang harus kita lakukan. Saya mau berikan pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan kita libur karena Maulid Nabi. Minggu depannya lagi ada kebaktian tanggal 12 September dengan Bapak Pendeta Sabto E. Raharjo. Terima kasih untuk persembahannya yang ditransfer lewat rekening terlampir atau yang di sini bisa lewat kotak persembahan. Sebelum kita mengakhiri, saya mau tegur dulu yang di Zoom, yang dari Kalsel, dari Papua, Ibu Yeni semuanya, ada siapa lagi? Librita, Darmawati. Yang di Kalsel di Papua nanti saya akan datang lagi ya. Tunggu saya. Kita akan mengakhiri ibadah ini, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Sekali Yesus Tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Yesusku, puji Kau sayang. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, puji Kau selamanya. Kita masuk dalam syafaat dan langsung kita nanti akan doa berkat. Kita berdoa. Kami bertelut di hadapan-Mu Sang Kristus, di bawah kaki salib-Mu kami berserah kepadamu secara utuh. Inilah kami, inilah doa-doa kami. Kasihanilah kami ya Kristus Yesus. Kami berdoa dalam syafaat ini PT Raja Wali Group. Kiranya Kau memberikan kesehatan serta hikmat marifat dalam memimpin perusahaan. Tak mudah memang menjadi seorang pemimpin. Tapi kebijaksanaan yang berasal dari Engkau-lah yang memampukan beliau menjadi seorang pemimpin. Bahkan menjadi teladan bagi kami semua di sini. Kami juga berdoa untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya. Memimpin kami semua dan jajaran manajemen, staf sampai ke bawah. Kami adalah satu bagian yang sama. Kami adalah tim yang solid dan Engkaulah kepalanya.
kami turut kehendak-Mu Sang Kristus. Engkaulah yang memberikan kami kemampuan, memberikan yang terbaik. Karena Engkaulah yang menganugerahkan kami talenta, dan talenta ini kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu Sang Kristus Yesus dengan pekerjaan yang kami lakukan. Bagi saudara-saudara kami jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group, kami berdoa untuk setiap usaha yang mereka lakukan, setiap pekerjaan dengan waktu yang mereka korbankan, tangan, kaki, semua yang mereka gerakkan, serta doa yang mereka ucapkan. Engkau yang mengetahui, Engkau juga tahu yang terbaik. Jerih lelah mereka, walaupun banyak rintangan, banyak peluh yang mereka keluarkan, tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk semua hal yang bisa mereka kerjakan, sehingga akhirnya hasil yang terbaik mereka bisa dapat petik dalam kehidupan mereka. Tuhan juga sertai dalam proses pemasaran kehidupan kami di Hotel Residence St. Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Tuhan tahu proses yang harus kami jalani. Tuhan tahu semua memang tidak berjalan dengan mudah memang. Tapi Engkaulah yang memampukan. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Engkaulah yang memberikan kami hal-hal yang terbaik. Semua yang terjadi adalah kehendak-Mu. Keluhan, amarah, kecewaan sering terjadi dalam diri kami ketika tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan atau yang kami cita-citakan. Tapi hal itu tidak menyurutkan kami untuk semakin dekat ya Tuhan. Kiranya itu justru semakin kami dekat kepadamu dan meraih Engkau semakin dekat kepada kami. Yang kami pikir Engkau jauh, tapi justru Engkau semakin dekat kepada kami ketika derita itu datang. Ketika ekspektasi kami jauh dengan realita, tapi itu justru menegur kami. Bahwa kekuatan itu datang bukan dari diri kami, tapi justru dari Engkau. Firman-Mu berkata-kata dengan baik pada kami. Tapi justru kami sering sekali menafsirkannya salah. Engkau mengatakan hal itu indah, tapi bagi kami yang terbentur masalah, kami berbuat hal yang di luar damai dan cinta-Mu. Inilah kami membentuk persekutuan kami di sini untuk semakin kami erat kepadamu Kristus. Kami semakin berpegang tangan. Kami semakin kuat pondasi padamu walaupun terpaan kami begitu dahsyat di luar sana. Di lingkungan kerja kami, bahkan di lingkungan di luar. Tapi Engkaulah yang menjadi teladan kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kristus, berkati persekutuan kami ini. Persekutuan yang bukan hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau, tapi justru untuk menguatkan iman kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami dalam sakit penyakit yang mereka derita. Keluhan mereka, doa mereka untuk sembuh. Kau mendengar, Kau ada bersama dengan mereka. Kau bahkan menangis ketika mereka menangis. Kau bahkan memeluknya dan merengkuhnya dengan begitu penuh hangat cinta kasih-Mu. Harapan mereka untuk pulih dan sembuh bahkan sehat adalah dambaan mereka. Kami di sini tertunduk berdoa untuk kebaikan semua mereka ya Tuhan. Tapi kembali kepada rencana dan kehendak-Mu. Engkaulah Sang Kuasa, Engkaulah pencipta kami. Kami hanyalah butiran debu. Yang kami bisa lakukan adalah terus berusaha dan berdoa kepada-Mu Sang Kristus untuk kesembuhan sahabat-sahabat kami di sini, atau bahkan untuk kami yang saat ini sedang merasakan ketidaknyamanan secara fisik dan mungkin hati yang terluka. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Indonesia sedang tidak sehat. Indonesia penuh dengan pergumulan. Di luar sana, saudara-saudara kami berjuang untuk kehidupan negara kami lebih baik. Bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang, yang dimana mereka menikmati kehidupan yang nyaman, tapi di balik sana justru banyak orang-orang masih penuh dengan penderitaan dan kekurangan.
kiranya Engkau mencelikan kami ya Tuhan dari keadaan kami di sini. Untuk kami terus berdoa bagi kedamaian bumi pertiwi. 80 tahun usia negara kami. 80 tahun yang lalu kami berjuang bersama, meraih kemerdekaan. Hari ini pun kami berjuang bersama-sama untuk semua rakyat Indonesia merasakan kemerdekaan, merasakan kedamaian bersama-Mu Kristus. Engkau hadir di dalam kehidupan kami, Engkau ada dan memimpin para pemerintah kami. Pemimpin kami, Engkau jualah yang memilihnya. Dan pilihan-Mu adalah selalu benar. Engkaulah yang akan memberikan yang terbaik pada pemimpin kami untuk memberikan teladan bagi bangsa ini. Sembuhkanlah negara kami ya Kristus. Inilah doa kami. Inilah curahan hati kami. Kami tahu dan kami percaya Engkau mendengar. Dan waktu-Mulah yang terbaik untuk memberikan kami yang terbaik pula. Doa yang jauh daripada sempurna ini Kristus, kami haturkan melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai engkau saat ini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Ya, sebelum pulang kita foto bersama dulu. Kita maju ke depan. Yang di Zoom buka juga boleh. Oh iya, saya akan datang ke Kalsel secepatnya. Ya, ayo maju-maju, Bu. Artisnya harus di depan dulu. Oh, gambarnya di bawah. Spidolnya dibalikin. Oh yang nggak punya gambar moto. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih semuanya yang di Zoom juga. Sampai ketemu 2 minggu lagi.